Ada kabar gembira bagi penggemar agrowisata. Sebaiknya Anda mengunjungi desa wisata Ngesrep Balong, Kabupaten Kendal. Di sini terbentang luas kebun kopi dan teh yang dikembangkan warga lokal menjadi produk bernilai jual tinggi. Nah, selain itu yang unik, di sini ada labu yang diolah menjadi banisan. Kira-kira gimana ya liputannya? Yuk kita simak. Area kebun kopi tersebar luas di Dusun Gunung Sari, Desa Ngesrep Balong, Kabupaten Kendal. Sebagian warga memanfaatkan perkebunan kopi di lereng Gunung Ungaran ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya Wahyudi, warga setempat yang mengolah kopi lokal hingga memiliki nilai jual tinggi. Sejak tahun 2017, Wahyudi memproduksi kopi dari kebun pribadi secara swadaya dengan peralatan manual seadanya. Awalnya karena di rumah itu saya punya warung kelontong yang menyajikan juga tentang kopi sajian, di mana di situ setiap malam bapak-bapak petani kopi di Dusun Gunung Sari ini tuh cerita kesana kemari, pokoknya intan bergurau bercanda. Nah, suatu ketika ada mbah-mbah yang saat ngopi di tempat saya bilang dengan bahasa Jawa, kopi kene bakale ilang, dalam arti bahasa Indonesianya kopi di sini nantinya akan hilang, katanya seperti itu. Terus saya langsung bertanya, kok bisa Mbah? Iya, karena anak mudanya sudah nggak mau lagi bertani kopi. Maka kopi yang dibudidayakan oleh bapak-bapak, mbah-mbah ini bisa hilang karena pemudanya sudah nggak mau lagi. Dari situ saya langsung terjun di dunia pertanian kopi. Saya sudah merawat kopi, tapi di tengah perjalanan saya berhenti. Karena saya berpikir, ketika saya punya tanaman kopi bagus, buahnya bagus, tapi harga jualnya sama dengan para petani, juga akan repot juga. Wah, itu pendapat saya. Terus saya sedikit di pertanian ini saya kurangi, saya terjun langsung di produksi kopinya. Di mana di sini saya ngolah kopinya itu pakai di sini mendeng sangrai manual dengan ibu saya. Terus yang waktu pertama kali orang-orang ngopi di warung saya itu kopi saset, saya nggak jual lagi kopi saset. Kopi saset itu saya cut itu di tahun 2017. Di situ saya setiap yang mau beli kopi nggak saya tawarin, langsung saya sajikan kopi tubruk khas yang saya buat sendiri itu. Kopi asli dari Dusun Gunung Sari sini. Nah dari situ ternyata tidak ada komentar ini kopi apa awal-awalnya. Tapi ketika beberapa kali baru ada komentar, kok saiki nek ngopi nggak pernah ditawarin gitu kan. Sekarang kok kalau ngopi nggak pernah ditawarin kopi apa, langsung dibikinkan ya ini kopi apa, kok enak bilang gitu. Ini kopi lokal sini yang saya sangrai sendiri. Saat panen memetik biji kopi harus hati-hati ya, tidak boleh sembarang petik loh. Ini adalah tanaman kopi yang ada di kebun yang dikelola oleh Pak Wahyudi, dimiliki sendiri juga oleh Pak Wahyudi, warga asli Dusun Gunung Sari, Desa Ngesrep Balong, Kabupaten Kendal. Hasil dari produk lokal Gunung Sari ini digunakan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat Gunung Sari. Pak, di sini memang ada kopinya apa aja nih Pak yang ada di Gunung Sari ini? Di Dusun Gunung Sari ini ada kopi jenis Robusta dan Arabica. Kalau ini jenis kopi apa yang ini jenisnya kopi Arabica. Karena kopi Arabica ini harus ditanam di ketinggian. Di sini ketinggiannya sudah mencapai di 1000 mdpl. Kalau Robusta di bawahnya bisa, tapi ditanam di 1000 juga bisa, tapi lebih bagus karena harga jualnya lebih menjanjikan Arabica. Banyak petani yang tanam Arabica di ketinggian, seperti itu. Kalau dari segi fisiknya, apa ada beda antara kopi Arabica dengan kopi Robusta? Mungkin dari daunnya atau dari buahnya? Dari daunnya beda. Kalau daunnya ini Arabica lebih kecil-kecil, dia kalau Robusta lebih besar, dan buahnya beda. Kalau Robusta itu lebih kayak bulat gitu, kalau ini kan agak lonjong gitu. Seperti itu bedanya. Kalau untuk metiknya atau panennya tuh berapa tahun sekali Pak? Atau biasanya kapan aja Bapak panen? Kalau panen di kopi ini hanya 1 tahun 1 kali, tapi untuk Arabica ini 1 tahun itu ya 1 kali, cuman karena harus dipetik merah satu-satu, jangkanya panjang. Bisa dari bulan 3 sampai nanti di bulan 7.
gitu. Dari mulai bulan 3 ini sudah dimulai petik-petik yang merah kayak gini sudah harus dipilihin, harus dipanen gitu. Nah, berarti ini saya bisa metik yang merah-merah ini. Nah, Pak? ini kebetulan hari ini kita juga mau metik ini gitu. Oke Pak, jadi kita petik langsung ini aja Pak. Kita Ini tinggal petik yang- dicabut gini aja ya? Ya, Oke. jadi harus diambil Satu-satu. satu-satu. Karena Yang untuk merah-merah kopi ini ya? Arabica ini nanti di tangkai yang sama seperti ini, Iya. tahun depan bisa berbuah lagi, kalau Robusta nggak bisa. Oh, oke. Makanya harus hati-hati. Jadi harus kita jaga ya, Iya, yang harus tangkai-tangkai ini, merah. yang Iya. merah ini. Jangan Iya. sampai ditarik semuanya gitu, Oh, kalau rusak tarik semua nanti. rusak, nggak Oke. mau berbuah lagi tahun depan. Iya, oke, seperti oke. itu. Baik, ini masukin sini ya. Ya. Ini udah cukup Pak. Udah cukup. Selanjutnya mau diproses apa nih? Kita jemur. Oh, penjemuran. Iya. Oke. Baik, ini ke arah mana penjemuran biasa? Kita ke sana nanti sebelum dijemur itu dicuci dulu biasanya. Oh, seperti gitu. itu, ya. Oke, baik. Monggo Pak. Setelah dipetik dari kebun, biji kopi dibawa ke tempat steril khusus penjemuran. Namun sebelum dijemur, biji kopi dicuci dan direndam. Pilih biji kopi yang terendam air karena kualitas rasa lebih enak. Biji kopi yang terapung dinilai sudah rusak dimakan hama, sehingga jika diolah rasanya bakal tidak enak. Sedangkan saat penjemuran biji kopi butuh waktu sepekan sampai sebulan tergantung kondisi cuaca. Selesai dijemur, masuk penggilingan biji kopi. Setelah biji kopi digiling halus, proses berikutnya adalah penyangraian atau sangrai, hingga kopi siap dikemas serta disajikan ke pelanggan. Selain dipasarkan ke lokasi wisata Desa Ngesrep Balong, Wahyudi turut menjual kopi hasil produksi sendiri di rumahnya yang disulap menjadi warung kopi. Tidak hanya warga lokal, pelanggan kopi di warung Wahyudi juga turis mancanegara yang berkunjung ke lokasi wisata Desa Ngesrep Balong. Tidak hanya kopi, Desa Ngesrep Balong juga kaya perkebunan teh. Sunarti, petani kebun teh setempat, mengaku bisa memetik daun teh seminggu sekali dari beberapa kebun berbeda. Bulan sekali atau Ya, seminggu sekali? seminggu sekali. Seminggu sekali lagi meti sini, nek nganu sana meti di Oh, kebunnya nggak hanya di sini, Enggak, di beberapa iya, tempat, tapi tempat, seminggu iya. sekali Iya, selalu iya, memetik teh iya. dalam seminggu sekali. iya. Setelah dipetik, daun teh dikeringkan di atas tungku panas. Pengeringan daun teh di rumah Sunarti oleh sang suami bernama Ponidi. Tahap berikutnya nih, yang unik dari pembuatan teh Desa Ngesrep Balong. Selesai dikeringkan, daun teh dikucek dengan tangan seperti mencuci pakaian, alias dioyol. Proses oyol ini untuk mengeluarkan air sehingga daun teh semakin kering. Selanjutnya memasuki proses akhir, daun teh kering kembali dipanaskan di atas tungku selama 2 jam, kemudian dikemas. Tidak ketinggalan, satu lagi unggulan Desa Ngesrep Balong Kabupaten Kendal yang bisa menjadi oleh-oleh. Namanya Majipang, alias manisan Jipang berbahan labu. Rasanya nikmat dan segar. Pas banget menghilangkan haus ataupun lapar. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Kendal.